Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, bagaimana? Sehat selalu ya. Walaupun kita belajar daring dari jarak jauh, insya Allah kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pertama-tama, di pertemuan hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2021, kita akan belajar bersama tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Oke anak-anak, kemarin Pak Pur sudah ngasih tugas tentang membaca teks dengan cara direkam, teks Sumpah Pemuda. Saya mengingatkan lagi untuk anak-anak yang belum mengerjakan, segera dikerjakan, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, karena sebentar lagi kita ada PTS, maka ini akan mempengaruhi nilai kamu di kemudian hari. Perlu saya sampaikan, kemarin anak-anak sudah membaca dan bahkan sudah menghafal tentang teks Sumpah Pemuda. Ini dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 1928, di mana bunyi teksnya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini teks asli dibaca pada tanggal 29 Oktober 1928 oleh para pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonial atau penjajah, maka lama-kelamaan muncullah, yaitu latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Nanti yang akan kita bahas di pertemuan siang hari ini, yaitu ini. Yang pertama adalah perluasan pendidikan, yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga rasa senasib dan sepenanggungan, yang keempat perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, yang kelima yaitu berkembangnya berbagai paham baru, yang keenam adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Ini yang akan kita pelajari di siang hari ini. Oke, kita masuk pada munculnya nasionalisme. Yang pertama, perluasan pendidikan. Ini bermula pada tahun 1901. Hindia Belanda menerapkan politik etnis atau yang terkenal dengan politik balas budi, di mana yang berisi satu, edukasi atau pendidikan, yang kedua adalah imigrasi atau perpindahan penduduk, yang ketiga adalah irigasi atau pengarian. Dari politik etnis atau politik balas budi yang diterapkan oleh Hindia Belanda, ini segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern, yang kemudian inilah yang memelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh-tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Lalu yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Ini bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Nah, dari ini kita ingat anak-anak, pada zaman perang Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura,
dan lain-lain itu kan masih bersifat kedaerahan. Jadi dia berjuang hanya untuk daerahnya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, sehingga memasuki abad ke-20 corak perjuangan bangsa Indonesia berubah menuju perjuangan yang bersifat nasional, yang ditandai dengan diikrannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah yang mempengaruhi semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang kedua. Lalu yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, karena hampir semua daerah waktu itu adalah dijajah, sehingga inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia merasa ini senasib seperjuangan untuk menimbulkan semangat kebangsaan. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Ini bermula organisasi berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Nah, dari organisasi itu mereka saling ketemu, ya, bisa saling berjumpa, saling melakukan pertemuan, hingga akhirnya muncul ide untuk meningkatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Maka muncullah pergerakan nasional. Yang kelima, anak-anak, berkembangnya berbagai paham baru. Pada paham baru seperti pra-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Ini yang menyebabkan terjadinya semangat nasionalisme. Yang keenam atau yang terakhir adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Peristiwa yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Jepang orang Asia, sedangkan Rusia adalah orang Eropa. Maka ini menjadi inspirasi bangsa Asia ternyata dapat mengalahkan orang Eropa. Nah, ini yang juga mempengaruhi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia merupakan adalah bagian dari Asia. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjadah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Nah, ini juga yang mempengaruhi bangsa Indonesia untuk melakukan pergerakan yang bersifat kebangsaan. Demikian anak-anak pertemuan di siang hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu, dan jika dalam hal ini kurang jelas bisa anak-anak membaca di buku paket. Sekian anak-anak pertemuan di hari ini. Tidak ada tugas apapun yang Bapak berikan untuk siang hari ini. Kalau anak-anak kurang paham bisa belajar di buku paketnya. Dan jangan lupa bukti kamu sudah melihat
video ini, kamu bisa berkomentar di kolom komentar. Minimal ucapkan terima kasih Bapak materi di siang hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.